Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendengar kata Quraisy atau suku Quraisy, namun sedikit dari kita yang mengetahui siapakah Quraisy itu. Apakah Quraisy adalah nama seseorang atau hanya sebutan untuk sekelompok orang saja? Bahkan ketika terdengar nama Quraisy, yang terdengar di pikiran kita, mereka adalah suku yang jahat dan kejam dan memusuhi kebenaran. Padahal sejatinya tidak demikian. Quraisy adalah nama sebuah kabilah besar di bangsa Arab. Di dalamnya ada orang soleh dan ada pula orang yang zolim. Bahkan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat Ahlul Bait, para Khulafaur Rasyidin, dan mayoritas sahabat Muhajirin, mereka adalah keturunan Quraisy. Berikut ini kami kisahkan tentang Quraisy yang merupakan lanjutan dari kisah sebelumnya. Qusay mengambil alih Mekah dari Khuza'ah. Qusay adalah salah seorang yang nasabnya bersambung sampai ke Nabi Ismail alaihi salam. Istilah Quraisy baru dikenal di zamannya. Tidak pernah terdengar seseorang menyebut istilah Quraisy di masa-masa sebelumnya. Lalu siapakah Quraisy itu? Sebelumnya kita akan melihat jalur nasab Nabi Muhammad SAW. Nasab beliau SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinana. Nabi SAW pernah mengatakan, sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara keturunan Ismail dan memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah dan memilih Bani Hashim di antara suku Quraisy, dan Allah memilihku di antara Bani Hashim. Berdasarkan hadis di atas, orang yang bernama Quraisy adalah keturunan Bani Kinanah. Menurut para ahli sejarah, Quraisy adalah nama gelar dan bukan nama asli. Lalu siapakah nama asli Quraisy? Ahli sejarah berbeda pendapat tentang siapakah nama asli Quraisy. Ada dua pendapat dalam hal ini. Yang pertama, nama asli Quraisy adalah An-Nadr, putranya Kinanah, yakni An-Nadr bin Kinanah. Dia digelari Quraisy Al-Akbar atau yang senior. Berdasarkan pendapat ini, Quraisy adalah kakek Nabi SAW yang ke-13. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli sejarah. Di antaranya adalah Ibnu Sa'ad, Al-Hazimi, Al-Qurtubi, Ibnu Hisham, Ar-Rafi'i, An-Nawawi, dan beberapa ulama lainnya. Yang kedua, nama asli Quraisy adalah kakek Nabi yang bernama Fihr, putranya Malik bin An-Nadr. Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Dialah Quraisy Al-Ausad, yakni yang junior. Berdasarkan pendapat ini, Quraisy adalah kakek Nabi SAW yang ke-11. Ini merupakan pendapat Ibnu Abdil Bar, Az-Zubairi, Ibnu Hazm, dan Zubair bin Bakar. Ketika menyimpulkan kedua pendapat ini, Ibnu Khaldun mengatakan, An-Nadr itulah orang yang digelari Quraisy. Hanya saja, sebagian orang menyebut Fihr sebagai Quraisy karena keturunan An-Nadr yang lelaki hanya Fihr, dan Nadr tidak memiliki keturunan lelaki selain Fihr. Mengapa dijuluki Quraisy? Ada beberapa versi yang menyebutkan hal ini. Di antaranya yang dinyatakan oleh Al-Ghalghasnyadi, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa An-Nadr pernah naik kapal bersama rombongan. Tiba-tiba muncul ikan hiu besar. Mereka menyebutnya Quraisy. Semua penumpang perahu ketakutan, lalu ditombak oleh An-Nadr dan berhasil terbunuh. Lalu dia memotong kepalanya dan membawanya ke Mekah. Ada yang mengatakan karena keturunannya suka mengalahkan kabilah yang lain, sebagaimana ikan hiu Quraisy yang mengalahkan kawanan ikan yang lain. Ada versi yang mengatakan kata Quraisy diambil dari kata at-tajmi atau berkumpul. Dinamakan demikian karena mereka berkumpul setelah mereka terpecah. Ada yang mengatakan kata Quraisy dari kata at-takrish yang artinya perdagangan. Atas dasar nasab dari keturunan Nabi Ismail, Qusay dan kabilahnya merasa lebih berhak untuk mengurusi Mekah. Lalu mereka mengadakan rencana untuk mengambil alihnya dari tangan orang-orang Khuza'ah. Pertumpahan darah pun terjadi dan berakhir dengan jatuhnya kekuasaan Khuza'ah atas tanah haram. Setelah penaklukan, Qusay mengumpulkan orang-orang Quraisy dan menempatkan mereka semua di sekitar Baitul Haram. Ia juga membagi tugas di antara kabilah-kabilah Quraisy, memberi minum jamaah haji, memberi makanan, mengganti kiswah Ka'bah, dan tugas-tugas lainnya. Jika dirinci, peranan-peranan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, hijabah atau sidana, yaitu merawat Ka'bah. Qusay menentukan kabilah tertentu dari kalangan Quraisy yang ditugaskan untuk mengurus segala sesuatu perihal Ka'bah.
Kedua, as-siqayah, yaitu memberikan minuman kepada para jamaah haji yang datang dari segala penjuru menuju tanah haram. Ketiga, rifadah, yaitu memberikan makanan kepada jemaah haji pada saat mereka berada di Mina dan memberikan mereka pakaian bagi yang membutuhkannya. Keempat, liwa. Jabatan ini dikhususkan kepada ketua kabilah. Liwa semacam angkatan militer Quraisy yang berfungsi untuk peperangan dan mengawal kafilah-kafilah dagang Quraisy. Keempat hal ini sebenarnya telah ada sebelum Qusay memerintah Mekah. Hanya saja, Qusay membagi-bagi kekuasaan tersebut pada beberapa kabilah agar persatuan dan kesatuan Quraisy tetap terjaga. Qusay mengatur politik tersebut agar masing-masing kabilah Quraisy merasa dipandang dan memiliki peranan sehingga tidak ada kecenderungan untuk memberontak. Dari sini kita mengetahui kebijakan menjamu jamaah haji adalah warisan orang-orang Arab terdahulu dan masih terpelihara hingga masa kerajaan Arab Saudi sekarang. Semoga Allah senantiasa memberlangsungkan keadaan ini dan memberikan keamanan serta kedamaian di daerah tersebut. Selain itu, Qusay juga membuat Dar an-Nadwah, semacam gedung parlemen, akan tetapi masih sangat sederhana. Dar an-Nadwah dibangun di dekat Ka'bah yang berfungsi sebagai tempat pertemuan besar atau ketua kabilah untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, termasuk kebijakan perdagangan luar negeri mereka. Demikianlah pembagian kekuasaan di Mekah hingga diutusnya anak dari keturunan Quraisy yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadis tentang kabilah Quraisy. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan keistimewaan kabilah Quraisy. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di surah Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan tentang kebiasaan mereka berdagang dan Allah pilih mereka sebagai penghuni kota Mekah yang di dalamnya ada Ka'bah. Di samping itu ada beberapa hadis yang menunjukkan keistimewaan orang Quraisy. Yang pertama hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami pernah berada di salah satu rumah penduduk Ansor. Lalu datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berdiri dengan memegang kedua tiang pintu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin itu dari Quraisy. Mereka memiliki hak yang harus kalian tunaikan. Kalian juga demikian. Kedua, Quraisy kabilah pilihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara keturunan Ismail dan memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah dan memilih Bani Hashim di antara suku Quraisy dan Allah memilihku di antara Bani Hashim. Ketiga, manusia mengikuti Quraisy. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia mengikuti Quraisy dalam urusan agama. Muslimnya mengikuti Muslim Quraisy dan kafirnya juga mengikuti kafir Quraisy.